Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir dari Enterprise Architecture. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Ada Farhan Zaki Putra, Danuarta Dwi Yulisa Putro, Muhammad Bilmal Rois, Alif Nugroho, dan Muhammad Davin Firmansyah. Pada sebab pertama kami menjelaskan preliminary. Kami melakukan penelitian pada pendidikan negeri yaitu Universitas Brawijaya. Penelitian yang dilakukan berupa perencanaan enterprise arsitektur dan pengelolaan TOGAF ADM yang dimulai dari preliminary phase yang merupakan tahap awal yang menggambarkan persiapan dan inisiasi kegiatan dalam proses perencanaan enterprise arsitektur. Tahap ini bertujuan meyakinkan bahwa pendekatannya menyukseskan proses arsitektur. Pertama ada tabel prinsipal katalog, bisa dilihat di sini. Lalu ada tabel identifikasi. Baik, di sini saya akan menunjukkan tentang arsitektur vision, yaitu merupakan fase awal pada TOGAF ADM yang memiliki tujuan untuk menyelaraskan pandangan mengenai alasan dilakukannya perancangan EA. Lalu memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa evolusi siklus pengembangan arsitektur ini mendapat pengakuan dan pengesahan yang tepat dari manajemen korporat. Lalu yang kedua untuk memvalidasi prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak bisnis strategis organisasi. Yang ketiga untuk menentukan ruang lingkup, untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan komponen upaya arsitektur dasar. Selanjutnya, untuk arsitektur vision terdapat yang pertama membangun proyek. Di sini melakukan prosedur yang diperlukan untuk mengamankan pengakuan proyek di seluruh perusahaan, dukungan dari manajemen perusahaan, dan dukungan komitmen dari manajemen yang diperlukan. Lalu yang kedua terdapat identifikasi stakeholder. Di sini stakeholder dalam Universitas Brawijaya terdapat dekan, karyawan, rektor, dosen, dan mahasiswa. Memiliki tujuan utama yaitu fungsional SDM Universitas Brawijaya dan dengan cara melakukan meningkatkan kualitas SDM itu sendiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan mutu pendidikan. Di sini ada support activity dan primary activity. Pada support activity ini mencangkup finance, human resource, logistik, dan sistem informasinya. Dalam primary activity ini adalah spesifik untuk pengerjaan meningkatkan pelayanan mutu pendidikan. Lalu yang keempat terdapat mengembangkan visi arsitektur. Memiliki visi menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pelopor dengan memiliki reputasi internasional terkait ilmu pengetahuan umum atau sosial dan teknologi. Memiliki misi melaksanakan pendidikan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan mahasiswa yang berkompeten. Yang kedua, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat atau berguna bagi masyarakat sekitarnya. Lalu memiliki tujuan menghasilkan lulusan mahasiswa yang berkompeten dalam akademik, lalu mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, dapat bersaing unggul dan mengembangkan potensi setiap insan civitas akademika. Lalu di sini terdapat value proposition, yaitu pada setiap stakeholder ini memiliki tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di UB ini sendiri. Itu sendiri. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan menjelaskan bisnis architecture. Bisnis architecture merupakan penggambaran secara rinci dari apa yang sudah dibuat pada fase sebelumnya, yaitu fase architecture vision. Pada fase ini mendefinisikan strategi bisnis organisasi dan proses bisnis utama pada organisasi untuk menggambarkan kondisi existing organisasi tersebut. Perancangan arsitektur bisnis dapat menentukan arsitektur target yang akan dibangun dan diharapkan dapat mencapai strategi bisnis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada bisnis architecture terdapat identifikasi stakeholder. Di Universitas Brawijaya terdapat stakeholders yang terdiri dari rektor, dekan, dosen, mahasiswa, dan karyawan. Berikut stakeholders pada Universitas Brawijaya dan perannya. Kemudian yang kedua, develop baseline business architecture description. Berikut adalah baseline-nya. Kemudian yang ketiga, develop target business architecture description. Model ini nantinya akan menentukan arsitektur bisnis yang ada pada Universitas Brawijaya. Proses ini untuk memberikan rincian atau gambaran keadaan masa depan yang akan dikembangkan. Berikut adalah tabel kebutuhan target bisnis architecture. Yang keempat, perform gap analysis. Perform gap analysis adalah suatu langkah perbandingan antara arsitektur target dan architecture saat ini yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Gap analysis dapat pula menjadi acuan untuk persiapan perusahaan dalam melakukan perbaikan. Berikut adalah perform gap analysis. Yang kelima,
Impact Analysis. Pada Impact Analysis menentukan tujuan dan dampak dari baseline. Kemudian yang terakhir, Finalize Architecture. Pada Finalize Architecture yaitu menyelesaikan sasaran dan tujuan dari architecture. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan Information System Architecture yang mencakup entitas saat ini, entitas usulan, entitas dan relasi. Selanjutnya ada Information Structure Viewpoint yang relasi antara entitas data dan si bisnis yang terjadi saat ini, dan juga relasi antara entitas data dan fungsi bisnis usulan. Entitas saat ini dari kelompok 4 itu ada data rektor, data dekan, data dosen, dan seterusnya. Selanjutnya ada data entitas usulan yang kami tambahkan adalah data evaluasi dan data penugasan. Selanjutnya berikut ada entitas dan relasinya seperti mahasiswa ke data akademik dan ke data mahasiswa dan sebagainya. Selanjutnya ada Information Structure Viewpoint yang relasi antara entitas data dan fungsi bisnis yang terjadi saat ini. Dari data kemahasiswaan itu ke mahasiswa maupun ke data mahasiswa, mungkin data mahasiswanya ke karyawan ataupun mahasiswa akan dapat mengakses ke data akademik, lalu data dosen ke dosen dan juga ke data akademik mahasiswa dan seterusnya. Dan yang terakhir ada Information Structure Viewpoint yang relasi entitas data dan fungsi bisnis usulan di beberapa titik sama, namun dari data dosen itu ada data penugasan dan data evaluasi, data rektor ke rektor, dan data akademik masuk ke pendidikan dan sebagainya. Baik, berikutnya masuk pada teknologi arsitektur, di mana teknologi arsitektur mendefinisikan penggunaan teknologi yang mendukung fungsionalitas aplikasi dalam pelaksanaan operasional fungsi bisnis organisasi. Pada fase ini akan dilakukan analisis apakah penggunaan teknologi relevan terhadap aplikasi yang dibangun. Kemudian bisa kita lihat pada gambar 5.1 dan 5.2. Terdapat pada gambar 5.1 terdapat penyimpanan data yang dihubungkan dengan LAN ke software. Lalu pada gambar 5.2 terdapat hardware yang dihubungkan dengan LAN ke sistem. Lanjut pada poin yang pertama itu gap analysis, di mana arsitektur bisnis saat ini menjelaskan dan menjabarkan keadaan bisnis yang sedang terjadi pada pelayanan Universitas Brawijaya. Sedangkan arsitektur bisnis usulan merupakan arsitektur keadaan bisnis yang disusun sehingga dapat diterapkan langsung pada pelayanan Universitas Brawijaya. Gap analysis ini difungsikan menjadi bahan perbandingan antara aktivitas yang terjadi saat ini dengan aktivitas yang diusulkan. Kemudian bisa kita lihat pada tabel 5.1 yaitu tabel gap analysis. Kemudian berikutnya terdapat impact analysis, yaitu teknologi yang dipakai pada teknologi arsitektur akan satu sama lain saling berkaitan, yang akan berdampak pada proses-proses yang ada dalam arsitektur. Lalu teknologi arsitektur akan sangat memudahkan proses sehingga tidak menjadi rumit. Lalu yang berikutnya itu dalam penggunaan teknologi arsitektur akan memangkas biaya. Lalu lanjut pada poin 3 yaitu finalize with information required, di mana di sini terdapat poin arsitektur objektif dan bisa kita lihat di sini ada daftar objektif. Di dalam terdapat objektif dan description. Lanjut terdapat poin stakeholder, bisa kita lihat sini ada stakeholder dan role-nya. Lanjut ke architecture constraint, di mana pada tabel 5.4 ini bisa kita lihat terdapat constraint dan juga description-nya. Lalu kemudian masuk pada opportunities and solution teknologi arsitektur, di mana opportunities and solution merupakan fase tugas ADM yang berfungsi sebagai evaluasi atas model perancangan arsitektur yang dibuat. Hasil dari fase ini merupakan dasar dari penyusunan rencana implementasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran rancangan arsitektur yang dibangun. Masuk pada poin 1 yaitu architecture roadmap, di mana pada poin 1.1 terdapat implementation factor assessment, dan pada bagian ini itu dilakukan pendefinisian tindakan atau kendala yang harus dipertimbangkan ketika merumuskan rencana implementasi. Lalu terdapat tabel implementation factor assessment, di mana di dalam tabel tersebut terdapat factor, description, dan juga deduction-nya. Lanjut pada poin 1.2 yaitu consolidated gaps solution and dependencies metric, di mana bertujuan untuk mengintegrasi hasil analisis kesenjangan atau gap analysis dari business architecture, information system architecture, teknologi architecture, dan nilai solusi potensial serta dependencies-nya. Lalu di sini terdapat tabel yang bisa kita lihat, di dalamnya terdapat architecture, gap, potential solution, dan juga dependencies-nya. Lalu masuk pada poin 1.3 yaitu transition architecture, di mana pada bagian ini itu memvisualisasikan arsitektur transisi yang terlibat dalam proyek arsitektur. Di mana arsitektur transisi sendiri adalah sebuah status arsitektur yang berfungsi sebagai perantara antara baseline dan target, yang mewakili status arsitektur perusahaan pada waktu tersebut. Kemudian terdapat baseline, target, dan transition architecture diagram. Untuk diagramnya bisa kita lihat pada gambar ini. Lanjut ke architecture outcome, di mana pada bagian ini itu berfungsi menghubungkan plateaus dengan gap yang mengacu pada kesenjangan yang diidentifikasi dalam gap analysis.
Nah, di sini terdapat gambar arsitektur outcome. Lanjut ke transition timeline, di mana pada bagian ini menggambarkan pekerjaan yang mewakili pekerjaan arsitektur yang diperlukan untuk dilakukan dan diselesaikan untuk setiap status arsitektur yang berjalan. Pada bagian ini menambahkan sebuah pekerjaan dalam membangun sistem dan atur setup. Lalu masuk pada poin 2 yaitu architecture requirement specification, di mana pada poin 2.1 terdapat konsolidasi kebutuhan arsitektur. Pada bagian itu membahas mengenai dokumen yang berisi pendokumentasian kebutuhan arsitektur yang ada sekarang. Di sini bisa kita terdapat tabel architecture requirement, di mana tuh terdapat business domain requirement, application domain requirement, dan juga data domain requirement. Lanjut pada poin 2.2 yaitu consolidated interoperability requirement. Dan di sini terdapat tabel requirement serta deskripsinya. Lanjut pada poin 2.3 yaitu consolidate implementation guideline, specification, dan standards. Nah, di mana melakukan konsolidasi terhadap aturan, spesifikasi, dan standar dari mengimplementasikan rancangan arsitektur organisasi secara keseluruhan. Nah, masuk pada poin nomor 3 yaitu implementasi dan migration plan, di mana implementasi dan rencana migrasi menyediakan jadwal implementasi solusi yang dijelaskan oleh arsitektur transisi. Rencana implementasi dan migrasi mencakup waktu, biaya, sumber daya, manfaat, dan plan untuk implementasi. Masuk pada poin 3.1 yaitu implementasi dan migration strategi, di mana implementasi dan rencana migrasi menyediakan jadwal implementasi solusi yang dijelaskan oleh arsitektur transisi. Di sini terdapat tabel implementation dan migration strategy. Lanjut masuk pada poin 4 yaitu architecture definition document, di mana di sini terdapat poin A yaitu architecture goals dan objectives, di mana bisa kita terdapat daftar goals dan objektifnya. Lanjut pada poin B yaitu stakeholders, di mana di sini terdapat tabel stakeholders yang berisi role, bisnis, information system, dan teknologi. Lanjut ke poin berikutnya itu arsitektur constraints, dan bisa kita lihat di sini terdapat tabel daftar constraints, di mana berisi constraint, description, priority, dan konsekuensinya. Masuk pada poin nomor 5 yaitu statement of architecture work. Setelah melakukan analisa, selanjutnya adalah mendukung dokumen architecture work yang dapat digunakan sebagai dasar untuk fase atau tahap berikutnya. Pada dokumen ini berisi kurang lebihnya rangkuman dan gabungan beberapa hasil analisis dari langkah-langkah sebelumnya. Dan di sini terdapat arsitektur objektif, di mana arsitektur objektif ini itu berisi daftar tujuan yang perlu terpenuhi. Di mana pada tabel ini bisa kita lihat terdapat bisnis objektif dan dengan deskripsinya, lalu tabel di bawahnya itu terdapat bisnis requirement dengan deskripsinya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Pada subbab selanjutnya, di sini ada migration planning, yaitu merupakan proses migrasi dan memastikan rencana pelaksanaan dan melakukan koordinasi migrasi dengan organisasi yang bertujuan untuk mengelola dan menerapkan perubahan portofolio organisasi secara keseluruhan. Di sini ada 3 priority implementing feature in the application, resourcing and cost, and minimizing risk. Di sini ada priority of implementing feature the application. Yang pertama ada perspective management, saya lihat di sini tabelnya. Lalu ada perspektif operasional yang dimana ada front office system dan back office system. Lalu selanjutnya ada resourcing and cost, dimana proses pengembangan sistem informasi pada UB sangat membutuhkan sumber daya. Sumber daya maksud berupa perangkat keras, lunak, dan manusia. Bisa dilihat di sini ada table dari resourcing and cost. Lalu minimizing risk, dimana dalam penerapan sistem informasi manajemen pada UB, proses penyelesaian risiko adalah hal yang harus dilakukan karena akan berdampak pada kinerja universitas tersebut. Untuk minimalisir risikonya ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama melakukan testing, lalu mendokumentasi sistem informasi manajemen universitas secara lengkap, lalu melakukan sosialisasi pada stakeholder di universitas. Lalu sebab selanjutnya ada implementation governance, di mana implementation governance bertujuan dalam menyusun rekomendasi pelaksanaan sistem aplikasi dan teknologi yang telah diusulkan pada fase sebelumnya. Di sini ada tabel dari information governance tersebut. Yang selanjutnya ada arsitektur change management, di mana perubahan yang terjadi pada suatu instansi atau organisasi tidak bisa dipisahkan antara persoalan teknis yang terkait dengan teknologi informasi dengan persoalan non-teknis seperti change management. Perubahan pada tingkat individu ini dilakukan dengan cara mengubah langsung perilaku karyawan, seperti yaitu melalui pemusatan keterampilan, sikap, persepsi, dan pengharapan mereka untuk melaksanakan tugas secara efektif. Perubahan pada tingkat organisasi dapat dilakukan dengan mengubah budaya di organisasi dan dengan adanya perubahan struktur organisasi yang mengacu pada analisis kebutuhan baik sistem informasi maupun infrastruktur Universitas Brawijaya. Teknologi change merupakan sebuah proses pekerjaan, metode-metode, dan perlengkapan organisasi untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi maupun infrastruktur pendukung sistem informasi di Universitas Brawijaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.